Tahu pentingnya kebiasaan baik, seperti sarapan dengan Blue Band yang lezat dan penuh kebaikan tiap hari, dengan omega 3 dan 6, serta energi yang dibutuhkannya. Buat hari penuh prestasi. Sarapan dengan Blue Band. Tumbuhkan kemenangan mereka tiap hari. Halo, selamat Hari Ibu semua para moms di Indonesia, termasuk juga yang sudah hadir di virtual event ini. Nah, semua sudah pada open cam. Nah, saya mau ngeliat nih satu-satu nih yang sudah ada lebih dari 250 moms yang bergabung bersama-sama merayakan, seru banget ini, Hari Ibu bersama Blue Band dan juga Femina, Ayah, Bunda, dan Parenting. Selamat sore, selamat datang di Masterclass Rasa Cinta Ibu, kolaborasi Blue Band bersama 3 media, yaitu Femina, Ayah, Bunda, dan Parenting. Saya Tria Nur Agustina, jurnalis Boga Femina, yang akan memandu para moms di sini di acara seru-seruan sore ngumpul di Hari Ibu. Kita tepuk tangan dulu dong yang di studio. Nah, udah rame banget. Para moms ya, langsung semua open cam, langsung sama-sama ucapkan selamat Hari Ibu, belum pada kenal, oke, boleh sama menyapa. Selamat Hari Ibu untuk kita semua yang ada di acara sore ini ya, seru banget ya. Ternyata walaupun acara virtual, para moms semangat banget, termasuk juga kemarin yang sudah ikutan challenge Rasa Cinta Ibu ya. Tentang pada posting seru banget di lini masa Instagramnya, masakan mereka dan juga foto mereka bersama anak. Jadi emang Hari Ibu ini walaupun ini di 2021 ini udah penghujung tahun, terasa begitu istimewa ya. Oke, tuh tadi saya udah tulis tuh ya. Oh, selamat Hari Ibu ya, udah saling mengucapkan. Nah, para moms di 3 virtual event sebelumnya kita sudah berkumpul bersama-sama nih. Mungkin ada beberapa moms yang juga sudah hadir. Kita sudah menjalani serangkaian program bersama Blue Band. Pertama dimulai di International Women's Forum. Ya, kita sudah berlangsung rame-rame, rikuk sarapan sudah ya, hingga sesi masak bareng anak bersama Chef Shelin ya. Koki cilik kemarin itu seru banget. Siapa juga yang kemarin sudah ikutan, boleh tolong absen lagi di bawah ya. Nah, yang berbeda bulan ini bulannya apresiasi bagi para moms, persembahan Blue Band. Thank you Blue Band. Oke. Nah, termasuk tadi teman-temannya yang udah para moms yang udah seseruan turun ke dapur kemarin di virtual event yang terakhir, udah ngajak anaknya masak bareng French toast. Nah, ya ini adalah acara yang akan menginspirasi bagi para moms, hadiah para moms untuk Blue Band, yes, oke. Nah, udah pada ngabsen tuh di kolom chatnya. Di tahun ini pula menjadi tahun istimewa, karena ini merupakan tahun ke-88 kehadiran Blue Band. Jadi benar-benar nih ulang tahunnya di angka yang cantik banget di tahun ini, sudah nggak terasa ya. Sekian lamanya Blue Band menjadi bagian dari brand yang dipercaya oleh kita semua para moms. Oke, Blue Band sudah mendukung pertumbuhan anak-anak Indonesia dengan kandungan baik omega 3, omega 6 dan juga 6 vitamin lainnya. Sudah 88 tahun juga Blue Band menjadi mitra para ibu, mewujudkan hashtag Rasa Cinta Ibu. Luar biasa kan? Nah, oke. Boleh dong tepuk tangannya studio? Sekalian saya tarik napas ya teman-teman ya. Nah, siapa yang kemarin nih, karena ini adalah juga kita ingin menghangatkan ulang tahun Blue Band ke-88. Siapa yang ingat Blue Band ketika di masa kecilnya dulu ya, menjadi bagian dari dapur ibunya. Kalau saya duluan ya kasih testimoni ya. Kalau dulu mamaku tuh selalu bikin bolu marmer ya, marmer cake, itu selalu pakai margarin yang satu ini yang aromanya sangat khas ya. Begitupun sekarang saya juga, karena saya sekarang lagi banyak banget makan sayur plant based semuanya, makanya tidak heran
Blue Band balik lagi nih ke dapur saya untuk saya sajikan juga ke anak-anak saya juga. Oke, nah ekspresi rasa cinta ibu itulah yang membantu mempertahankan energi di masa-masa pertumbuhan anak kita semua. Sesibuk apapun para moms, pemenuhan gizi anak-anak adalah yang utama, setuju kan? Nah makanya kalau kita masak tuh ya, walaupun kadang kita curi-curi waktu di tengah kesibukan, kayaknya nggak pernah ya menjadi kayak wah kita mengeluh, justru itu kita menjadi kayak kebanggaan, yes gitu ya. Udah selesai kerja, tetap bisa menyajikan yang terbaik untuk anak. Oke, siapa tuh yang kayak begitu juga? Silakan juga tulis di kolom komen setuju gitu ya para mama, setuju gitunya. U-nya panjang-panjang. Oke, hari ini di studio, nah saya punya tamu istimewa juga nih yang sudah hadir kali ini di studio Femina Ayah Bunda dan Parenting. Tapi nanti kita kenalinnya ya. Sudah hadir seorang sosok moms inspiratif, inspirational yang selalu turun ke dapur masakin buat 4 anaknya. Kita akan berkenalan dengannya nanti. Kita bakal banyak banget dapetin cerita seru dari mam satu ini yang memilih merayakan hari ibunya bersama di studio kita. Seneng banget. Oke, kita punya 3 bintang tamu hari ini, tentunya termasuk yang mam influencer istimewa itu tadi ya. Tapi terakhir saya kenalinnya. Kita akan sapa dulu nih yang punya campaign Rasa Cinta Ibu. Kembali kita jumpa dengan Mbak Juliana Nurwulan, Digital Manager Blue Band. Hai Mbak Juju. Selamat siang semuanya. Yes, Mbak Juju banyak banget nih cheerleadernya hari ini tuh. Para moms udah bergabung 290 Mbak Juju. How do you feel? Ya, pasti banget ya semangatnya dan selamat Hari Ibu semuanya ya. Semoga kita semua sehat terus ya. Oke, sehat. Sehat, aku udah nih. Blue Band di sini sehat. Mbak Juju nanti janji ya bakal ceritain mengenai perjalanan 88 tahun Blue Band bersama kita ya. Oke, thank you. Nah, sekarang aku juga akan memperkenalkan tamu kita selanjutnya, seorang psikolog anak dan juga ibu dari satu anak perempuan. Tidak lain tidak bukan, ini adalah psikolog kesayangan kita, Mbak Samantha Elsenir sudah hadir di sana. Mbak Samantha. Halo, selamat siang semuanya. Selamat siang. Tuh, teman-teman sudah hadir Mbak Samantha untuk berbagi tips mengenai parenting ya, dan juga pentingnya masak untuk keluarga, terutama untuk anak. Mbak Samantha, sebelum kita nanti mulai acara dan bertemu di tengah-tengah acara, kabarnya juga suka turun ke dapur ya bareng anak ya? Hobi banget masak, baking. Karena kayaknya itu bisa jadi ikatan bonding ibu sama anak tuh dari kegiatan masak. Oke, nah berarti nanti harus kasih tipsnya ke kita gimana caranya stay cool ya para moms ya, di tengah kita mungkin sibuk ini ya perempuan masak ini, tapi tetap harus kayaknya kalau masak buat anak tuh tetap harus happy gitu ya, harus share tipsnya ya. Pasti nanti share semuanya, dibongkar tuntas demi rasa cinta pada ibu bisa ditularkan juga ke anak-anaknya. Yes, oke. Thank you banget. Nah, kita kan jumpa nanti di tengah acara ya, Mbak Samantha. Langsung saya akan perkenalkan tamu aku yang sudah hadir di samping kita. Dia adalah Mbak Cynthia Ganesha. Halo, hai Mbak Tria. Halo semua moms yang ada di sini. Selamat Hari Ibu buat ibu-ibu terhebat. Nah, oke. Nanti Mbak Cynthia, nanti kita akan ngobrol ya tentang tipsnya masak buat anak dan kenapa Pasti sih dong. sekarang jadi hobi banget kalau kita lihat buka Instagram, nggak Insta Story, nggak Masak Insta terus Feed, ya. masak terus gitu ya kegiatannya. Iya. Nanti Gitu. kita share di sini ya semuanya. Oke, para moms tuh yang mau menyapa Mbak Cynthia kemarin Mbak Cynthia udah ngajakin kan di Instagram feed-nya. Tuh ya, tadi juga udah tuh share di IG story untuk para moms untuk nonton. Bisa langsung tulis kalau mau ucapan hari ibu juga ke Mbak Cynthia. Boleh ditulis di kolom chat atau ada pertanyaan tadi ke Mbak Juju mengenai Blue Band atau mengenai parenting ke Mbak Samantha atau langsung mengenai tips tips hebat ya. Apalagi Mbak Cynthia ini mengurus 4 anak di rumah. Banyak ya. 4 anak ya. 2022 5 anak? Enggak, udah tutup pabrik. Tutup pabriknya ya. Udah disegel pabriknya. Oke, siap. Thank you banget semua teman-teman. Terima kasih yang sudah hadir. Kita akan segera ngobrol-ngobrol seru mengenai rasa cinta ibu. Oke. Nah, teman-teman juga kemarin kita udah seru banget, udah pada berbagi
teman-teman udah berbagi inspirasi masakan masakan apa yang biasanya disajikan buat anak-anaknya di Instagram teman-teman semua ya, di challenge Rasa Cinta Ibu dan juga #BlueBandXPDS ya. Nah, sudah disiapkan hadiahnya nih, lagi-lagi Blue Band yang berulang tahun, malah Blue Band yang bagi-bagi hadiah karena ini adalah bulan Hari Ibu ke 10 moms yang beruntung ya. Hadiahnya adalah nah ini pasti bakal mendukung banget nih hobi-hobi masak-masakannya di rumah ya. Ada satu set panci stainless steel premium isinya 6 untuk 10 moms beruntung yang nanti di tengah acara akan kita bacakan bacakan pemenangnya ya. Juga nanti aku juga akan menghadirkan, sudah ada nanti 3 dari pemenangnya ya, untuk sharing apa sih kemarin mereka masaknya. Oke, sip. Nah teman-teman, oke, dengar suara saya? Oke, kita mau lihat dulu nih teman-teman, ada beberapa cuplikan sudah kita tangkap, kita lakukan screenshot beberapa postingan Instagram para moms yang kemarin ikutan challenge. Kita boleh share? Pak Produser, mari. Oke, nah itu ya. Semoga teman-teman tuh bisa langsung tuh dilihat di lini masanya siapa yang sudah ikutan. Ngacung juga tulis di kolom chat. Tadi ada foto aku gitu ya, foto aku dan anak atau foto makananku ya. Bisa tulis langsung di kolom chat. Kita akan langsung ngobrol-ngobrol nih, sesuai janji akan ngobrol bersama Mbak Cynthia Ganesha ya, ibu 4 anak dan juga seorang mom influencer yang makin sibuk aja. Makanya tepat banget kita hadirkan hari ini ya, setiap hari sibuk tetap juga masak, turun ke dapur buat anak-anaknya. Mungkin juga beberapa teman sudah ada yang tahu bahwa Mbak Cynthia adalah istri dari Giring Ganesha. Nah, it's a full house dong Mbak, ini isinya udah 4 anak, gimana tuh? Boleh cerita dulu nggak serunya gimana sih kalau gambaran hari-hari di rumah? Seru. Kalau ada tamu datang nih biasanya kayak gini tiap hari Sin. Iya, seramai ini udah kayak taman kanak-kanak. Tapi aku benar-benar cherish every moment sama mereka, benar-benar nikmatin banget sih. Apalagi lagi di rumah doang aja, jadinya udah spend time terus aja 24 jam sama mereka tuh. 24 jam. Ya, 4 orang anak. Iya, karena sebetulnya kebanyakan memang kalau aktivitas jadi foto-foto itu memang kebanyakan di rumah. Yang bisa dilakukan di rumah iya, ya. untungnya di rumah. Jadi aku maksimalin waktunya, kalau bisa ngambil kerjaan yang ada di rumah gitu. Ini spesial buat Blue Band ya, langsung datang ke studio. Pokoknya senang banget ini hari ini Mbak Cynthia sharing hari ibunya bersama kita bareng-bareng. Thank you banget udah hadir. Aku yang terima kasih sudah diundang. Punya kita ada banyak kejutan loh buat Mbak Cynthia hari ini. Aduh, Mbak Cynthia. Nah, balik nih. Kalau setiap hari itu rutinitasnya gimana sih? Ada anaknya 4. Apalagi kalau kita belum ngomong seleranya beda-beda selera makannya. Itu rutinitas masaknya dari pagi sampai malam itu piye Mbak? Silakan. Jadi anakku 4 ini kan mulai dari yang 3 SMP, terus ada yang SD kelas 6, terus ada yang kelas 1 SD sama yang masih balita. Tapi untungnya mereka semua itu nggak picky eater sih. Jadi aku mamanya masak apapun pasti dimakan, karena aku juga selalu nyajiinnya masakannya pasti nggak pedas gitu. Jadi pasti apapun yang aku masak, apapun yang aku buat pasti mereka makan. Jadi misalnya pagi bangun tidur, biasanya tuh aku masak dulu nih buat suami sama anak-anak sarapan. Buat anak-anakku yang sekolah online tuh 3, yang kecil masih bobo. Jadi buat suami sama 3 anak yang mau sekolah online ini aku masak sarapan buat mereka. Nanti kalau suamiku udah berangkat kerja, terus kayak gitu anak-anak lagi sekolah online, baru tuh aku bikin buat makan siang sama buat makan malam. Nah, awalnya dulu jadi hobi masak itu kenapa? Apa ada pencetusnya? Ada pencetusnya, ada. Sebelum nikah udah memang lucu sih ini ceritanya. Sama dapur gimana? Enggak, justru aku tuh dari dulu nggak boleh sama ayahku ke dapur karena takut anaknya kena minyak, anak sayangan kan. Akhirnya ketemu aku sama Mas Giring, pacaran kan. Terus dia tiba-tiba ngomong gini, aku tuh nantinya kalau mau punya istri tuh pengen banget lo bisa dimasakin. Oke, kode keras nih kayak ini, kode keras. Oke, siap. Akhirnya aku belajar masak.
mulai belajar masak tuh dari mulai sama mamahku dulu, mau ajarin masak dong gitu. Dulu juga udah pernah belajar masak sih di rumah eyangku, cuman nggak pernah seintens itu, nggak pernah seniat itu sampai akhirnya udah aku mau mulai belajar masak, terus minta resep-resep keluarga, akhirnya aku buatin ke Mas Giring dan ternyata emang kayak masak tuh tangan-tanganan ya, jadi ternyata Mas Giring cocok, enak makanannya gitu-gitu, jadi semakin semangat malahan jadi masak ya. Oh ya. Jadi memang lalu hobi bikinnya tuh ya paling sering dibikin buat anak-anak apa? Misalnya kalau nggak ada resep favorit pakai Blue Band gitu apa? Banyak dong kalau pakai Blue Band. Cuman yang paling terfavorit itu sering banget di-recook juga sama followers aku tuh, kesenangan anak-anak sama Mas Giring. All time favorite-nya adalah ayam goreng mentega. Itu ayam goreng mentega. Aku sering banget share di story aku selalu pakai Blue Band semuanya, dan lucunya itu resep turun-temurun banget dari keluargaku, dan aku bakalan nurunin lagi ke anak-anakku. Dan kalau di rumah tuh aku kayak punya buku gitu. Jadi sebenarnya kan semuanya bisa lewat disimpan lewat handphone kan. Cuman aku pengen lebih klasik, jadi aku nyatetin resep-resep turun-temurun keluarga sendiri di buku itu. Jadi nanti mau aku turunin nanti ke anakku yang cewek. Dan yang paling suka masak surprisingly bukan anakku yang cewek, tapi si Zidan yang nomor 1. Wah, dia kalau udah masak yang paling gede ya? Paling gede. Umurnya Dia berapa jago. Zidan? Zidan 14 tahun depan SMA kelas 1. Oh, dia justru seneng turun ke Seneng dapur. banget. Kebanyakan sih masakannya western, cuman dia suka kayak nanya-nanya, mah cara buatnya ini gimana sih, cara buat kayak gini. Jadi dia ngulik-ngulik semuanya sendiri. Jadi kayak udah emang kalau emang dia nanti kita lihat aja dia pengennya apa, mau jadi chef ya nanti aku sekolahin gitu, pakai nurutin anak yang maunya apa. Jadi bener-bener kayak waktu mama kamu ngajarin kamu masak ya, Iya, itu kejadian juga. Kejadian juga. Cuma kan kalau aku pas udah gede diajarinnya. Kalau Jiran dari kecil suka masaknya gitu. Oh gitu. Berarti waktu dulu kenal Blue Band juga emang mama. Bukan mama lagi, dari eyang. Iya. Eyang, kan aku suka nginep di rumah eyangku dulu. Jadi udah ngeliatin eyangku masak pakai Blue Band. Oh, ini Blue Band. Emang aromanya sih ya. Kalau udah gitu, wah udah aromanya di dapur eyang nih beda gitu, berarti ada Blue Band-nya. Oh, langsung deh kita lihat tuh masak apa. Cuman memang waktu itu belum belajar. Aku belajar benar-benar intensnya pas Mas Giring suamiku kode keras pengen punya istri yang bisa masak. Oh tuh ya. Gak cuma Gitu. buat anak aja masaknya, tapi emang buat keluarga, buat ini ya. Suami. Buat suami juga. Suami juga. Gitu. Nah, itu gimana sih kalau misalnya lagi kerjaan lagi banyak numpuk nih, karena kan kita ini kan juga ingin merayakan para moms tangguh ya. Yes. Karena yang selalu pengen bikin masakan ini pasti sama nih dengan semua moms yang di sini nih. Iya. Kayaknya selalu ada panggilan gitu ya. Aduh, kayaknya kalau masak harus dari tanganku, memastikan gak cuma enak tapi juga bernutrisi itu gitu. Betul. Tapi kadang juga kita kayak ada kayak pergolakan ya, jadi misalnya tapi di satu saat aduh lagi dikejar deadline tuh, itu gimana tuh stay coolnya ala Cynthia? Oke, jadi karena aku punya anak 4 Mengatur tadi, waktunya mengatur itu. waktu, time management tuh penting banget buat aku. Jadi aku udah nge-schedule ini dari aku bangun tidur, aku udah tahu nih kegiatan aku apa aja. Misalnya aku ada kerjaan, biasanya aku tuh pasti memulai kerjaanku setelah masak. Jadi setelah aku nemenin anakku yang paling kecil sekolah online, karena dia masih butuh ditemenin kan, masih kelas 1 SD. Jadinya aku sambil nemenin itu bisa aku masak. Dan aku masak udah ngeset buat sampai malam biasanya. Jadi nanti pas aku kerja juga udah tenang gitu. Aku nggak kepikiran anakku belum makan, suamiku belum makan. Dan biasanya Mas Giring itu suka dibekelin. Jadi kalau pagi makin sibuk kan aktivitasnya. sibuk, Mau dibawain bekal. mau tetap minta dibuatin buat anak. Emang betul. Ya, anaknya jadi Dia anaknya 5 sebenarnya, bukan baby gede. anaknya. Anaknya 5. Anakku 5 si Jadi suamiku. anak nomor 5 tuh sukanya dibawain bekal apa? Apa aja yang aku masak, apa aja. Tapi dia suka request sih kadang-kadang, suka request Misalnya? Misalnya minta buatin nasi goreng pete. Ini kalau aku bikin nasi goreng pete, anak-anakku tuh semua makan. Tapi petenya nggak dimakan. Jadi petenya khusus buat Mas Giring gitu. Kalau buat sarapan. Seru deh pokoknya kalau punya anak banyak gitu. Nah, kabarnya kan kalau aku lihat sih bahkan para mas banyak banget yang udah kasih pertanyaan nanti ya. Wah, aku akan nanti nanti di sesi Mbak Cynthia, aku akan ambil 2 pertanyaan dari kita tanyakan langsung ya. Nanti ada sesinya, cuma nanti ada 2 kita ambil sekarang aja. Kan sekarang juga makin dapurnya makin keren nih, katanya dapur baru renov. Kan aku juga pengawal setianya Mbak Cynthia. Iya. Makin menjadi-jadi dong masaknya. Iya, itu sebenarnya hadiah ulang tahun dari suamiku, ulang tahunku yang kemarin. Cuma baru jadi Agustus, jadi kayak ulang tahunku Juli. Cuman hadiahnya mau dong renov dapur, ya udah oke. Biar semakin semangat nih masaknya gitu. Jadi alhamdulillah sih aku disupport banget sama Mas Giring, sama anak-anak gitu. Jadi
makin semangat sih aku kalau udah disupport gitu, terus dihargain Gitu. makanannya. Aku nggak tahu enak atau bener, dia bilangnya enak-enak terus gitu kan. Jadi seorang istri ataupun seorang ibu jadi memotivasi untuk oke, mama cariin resep lain ya biar nggak bosen. Atau nggak kasih challenge, mau dibikinin apa makanan favorit kamu, mama cari, coba mama browsing-browsing. Tuh. Para mam di sini udah senyum-senyum tuh ya, termasuk Mbak Juju dan Mbak Samantha. Kita dibikinin dapur juga sama Mas Giring ya. Oh jangan sama Mas Giri. Sama suami masing-masing. Nah, aku mau ngasih satu pertanyaan nih buat dari moms nih ya. Oh tadi udah ditanya itu. Selama masakan seperti apa supaya anak-anak nggak bosan di rumah, kan karena kan kita sekarang banyak banget ya Iya. stay at home ya. Iya. Ada resep andalan cepat, ada nggak apa? Buat sarapan, aku suka banget bikinin anakku smoked chicken sandwich. Si Jasmina suka banget smoked chicken sandwich. Terus nasi goreng pete itu juga cepet banget. Aku kasihin share di sini, jangan dikasihin resepnya. Apa tuh? Nasi goreng peteku. Selain pete kasih apa lagi? Boleh, banyak-banyak toppingnya, bisa pakai sosis, bisa kasih smoked beef, macam-macam sih kalau buat toppingnya. Terus sarapannya apa lagi ya? Biasa itu pancake, macam-macam sih, aku banyak banget sampai bingung jadinya. Oh iya. Macam-macam. Kalau buat sarapan cuman smoked chicken sandwich tuh udah kesukaan Andalan. anak-anak. Oke. Andalan. Terjawab ya mam, tadi udah nanya. Nah sebetulnya ini pertanyaan nih, sebelum nanti kan kita bakal ngobrol-ngobrol juga sama Mbak Juju dan Iya. sama Mbak Samantha. Ini satu pertanyaan terakhir untuk Mbak Cynthia, apa sih rasanya menjadi ibu dari 4 anak ini? Rasanya, aduh, bingung ngungkapinnya. Jangan nangis Mbak. Enggak, aku tuh emang cengeng orangnya kalau udah ngomongin soal anak-anak, iya makanya belum mulai udah, makanya jangan tahan. Jadi bahagia ya, bahagia. Aku nggak pernah seumur hidupku tuh ngebayangin masa depanku tuh akan dikaruniai, dititipkan oleh Tuhan tuh 4 orang anak yang hebat-hebat, terus membanggakan, terus tumbuh sehat. Aku tuh bersyukur banget. Jadi setiap momennya, setiap detiknya aku bener-bener menikmati banget ke setiap anakku. Dan aku juga memang sampai sekarang itu dari dulu sih sebenarnya, dari anakku yang gede itu masih SD, aku mencoba membuat namanya one on one quality time. Jadi satu persatu aku pergi sama anak-anakku gitu. Jadi lebih bondingnya lebih kental, dan mereka lebih ngerasa special, mereka lebih ngerasa didengar ceritanya mereka, dibandingin aku pergi segabrek gitu kan. Pasti aku fokusnya kayak yang kecil kan. Jadi kalau pas aku lagi one on one quality time, terserah anak yang gede, misalnya si Zidan udah ikutin interest mereka apa gitu? Iya, interest mereka apa? Aku pengen ke salon, pengen potong rambut, abis itu pengen makan yuk gitu. Oke, aku ikutin. Yang kedua udah mulai pengennya mau mani pedi gitu. Jadi ngikutin interest mereka di saat itu tuh, itu bonding aku banget sama mereka, ngobrolin semuanya. Dan di akhir hari setelah one on one quality time pasti mereka, "Ma, makasih hari ini aku seneng banget." Itu tuh bagi seorang ibu tuh itu udah kayak, oh my god, aku seneng banget dibilang kayak gitu. Iya, menjelang cengeng. nangis ya. Iya, udah Tisu di situ. udah makasih ini aku namanya, terima kasih. Nah oke, Mbak Cynthia, jadi emang ya karena itu tips tuh bagi para moms yang punya anak lebih dari satu tuh bisa dicontek banget. Walaupun sebetulnya lebih takes time ya, tapi memang itu harus diajarin satu-satu ya. Iya, satu persatu. Lain mereka kayaknya kalau ngobrol langsung itu beda ya, kalau berdua aja. Pas lagi berdua tuh mereka lebih cerita semuanya, dan mereka ngerasa lebih spesial ya, lebih denger banget gitu. Oke. Nah, para moms tuh di situ juga punya tips, boleh langsung juga tulis di kolom chat. Thank you banget Mbak Cynthia Ganesha. Thank you. Atas sharingnya ya teman-teman, tuh kan ya, banyak banget yang bisa dicatat dari obrolan-obrolan, dari curhatannya Mbak Cynthia ya mengenai kebahagiaannya menjadi seorang ibu. Oke, para moms, kita akan hadirkan juga link survei di kolom chat, sudah hadir di kolom chat untuk para moms, bisa tolong diisi sejenak, sediakan waktunya. Link survei ini berisi tentang kita ingin menampung, ingin mendengarkan pendapat para moms mengenai acara-acara kita, supaya kita bisa terus menyajikan acara yang lebih baik di kedepannya untuk para moms. Oke, thank you. Sekarang kita juga langsung pengen ngobrol sama pakarnya, yaitu Mbak Samantha Elsner yang sudah hadir di sebelah sana
mau bertanya mengenai tips parenting ya. Jadi Mbak Samantha adalah seorang psikolog anak dan psikolog parenting yang juga di rumahnya juga selalu kebetulan hobi juga masak bareng satu anak. Oke, Mbak Samantha, suaraku terdengar dengan baik? Jelas banget Mbak Triana. Nah, thank you. Mbak Samantha tadi dengerin ya, jadi unik juga ya tipsnya. Emang kalau kita misalnya ajak anak ngomong one on one gitu ya, kayak heart to heart gitu tuh emang apa sih yang anak-anak bisa rasakan gitu? Apa yang anak-anak tangkap sih? Iya, tadi aku dengerin juga ceritanya Mbak Cynthia ya. Benar-benar udah sesuai sebetulnya apa yang dianjurkan untuk menjaga bonding sama anak. Walaupun anaknya lebih dari satu, tapi tetap memberikan quality time untuk masing-masing anaknya. Karena itu memang diperlukan kedekatan emosionalnya seorang ibu sama karakteristik tiap anak yang beda-beda ini. Kebutuhan anak kan juga berbeda. Kalau langsung pergi berbarengan gitu ya, anak-anak akan ngerasa kayaknya nggak total waktunya. Jadinya pada berantem. Tapi kalau perginya sendiri-sendiri, terus nanti ada juga momen yang pergi bareng-bareng, dia akan ngerasa bahwa, oh, aku tuh punya momen spesial sama mamaku sendiri. Nanti adikku juga punya waktunya spesial sama mamaku, kakakku juga punya waktunya spesial sendiri. Jadi sebagai seorang individu anaknya diperlakukan sangat spesial, satu orang masing-masing anak. Nanti pas pergi bareng-barengnya itu, anak dilatih untuk kekompakan keluarga. Jadi cara ngarahinnya juga kalau misalkan kita mau nasihatin anak, ketika kita nasihatin di depan anak yang lain, itu biasanya suka dipakai jadi senjata saudara yang lain tuh. Tapi kalau kita nasihatinnya waktu momen berdua sama anak aja, anak akan ngerasa lebih diperhatikan. Karena kan itu kayak rahasia ya, ditegur, diajak untuk improve. Kamu tuh baiknya seperti ini loh sama adik atau kakak kamu. Dia tuh ngerasa bahwa dia dihargai. Cara orang tua menjaga privasinya dia, menjaga dirinya dia, itu juga udah optimal. Oh gitu ya. Jadi memang itu ada hal-hal yang memang harus disampaikan, lebih enak memang ngobrol heart to heart langsung sama anaknya ya, segala-segalanya ya. Oke, Mbak Cynthia nanti juga tadi kan karena tadi juga bisa membangun jalan-jalan bareng anak, menghabiskan waktu secara personal dengan tiap anak itu bisa juga membangun bonding. Nah, kalau misalnya untuk juga membangun bonding di rumah nih, misalnya masak bareng anak, itu seberapa ampuh sih juga untuk merekatkan bonding bersama anak? Nah, ini menarik nih kalau kita ngomongin tentang masak. Karena masak itu sendiri buat kita kan sebenarnya aktivitas yang mindfulness ya. Karena mengaktifkan semua panca indera kita. Mata kita terlatih dengan food color yang warna-warni gitu. Apalagi blue band kan warnanya kuning ya. Jadi cerah banget gitu. Ide kreativitasnya jadi mau masak apa itu tuh tercerahkan banget. Terus aromanya dari hidung kita kerasa banget gitu. Wanginya tuh kayak gimana. Kemudian telinga kita waktu oseng gitu, atau pas kita baking itu kan pasti kedengeran ya apa-apa gitu. Itu juga salah satu bentuk kita tuh lebih bisa rileks ketika kita masak. Nah, biasanya orang yang aktif masak dan punya hobi masak marahnya lebih dikit, karena pas dia marah dia lari jadi masak gitu. Nah, kalau kaitannya sama menjaga bonding sama anak, menariknya gini. Ketika menjaga bonding sama anak, aktivitas masak yang penuh mindfulness ini bikin kita rileks kan pas ngasih tahu anak kita, cara masaknya tuh gini gitu. Terus ada interaksi ngobrolnya, anak tuh jadi ngerasa bahwa, aku tuh diperhatikan, aku tuh lebih bisa nyambung nih saat masak sama mama atau sama papa juga gitu ya. Tapi dalam hal ini kan spesial hari ibu nih, kita ngomongin sama moms ya, karena biasanya di rumah tangga kita juga moms yang benar-benar sering masak gitu kan. Nah, selain itu kalau kita melihat dari sisi bahasa cinta, sebetulnya masak ini adalah act of service atau bahasa cinta yang pelayanan, memberikan pelayanan-pelayanan dari masakan yang kita bikin. Terus ketika anak nyobain, suami nyobain, rasanya enak, kita dapat pujian lagi. Jadi bahasa cintanya tuh langsung double 2. Makanya kenapa seorang ibu ketika dia sudah melahirkan, biasanya bahasa cintanya bergeser. Lebih banyak
porsi yang pelayanan ini daripada bahasa cinta yang lain. Karena kalau porsi pelayanan nanti akan dapat tuh pujiannya lagi, dapat double lagi. Jadi rasanya kayak lebih disayang lagi, lebih diterima oleh anggota keluarga yang lainnya juga. Dan itu bikin seorang ibu akan merasa bahwa aku tuh benar-benar disayang di keluarga ini. Seperti tadi Mbak Cynthia bilang, jadinya pengen masak lagi, pengen cari resep yang baru lagi gitu. Karena ketika kita diterima dan dianggap, kita akan ngerasa bahwa kita udah mengaktualisasikan diri kita secara tepat. Oh, oke. Jadi sebetulnya itu berguna bagi kedua belah pihak ya. Bagi mamahnya dia merasa, aduh saya ini memang perannya sangat istimewa di keluarga ini ya gitu. Juga bagi anaknya merasa dilayani ya. Jadi anak tuh merasa dimanjakan. Jadi benar kalau misalnya bahwa katanya kita itu menyelipkan bumbu cinta dalam masakan itu benar-benar bisa nyampe ke anak ya Mbak? Penuhi dulu perutnya kan gitu. Ya benar, dari hati turun ke perut gitu ya. Maaf dan nah lalu tuh dengan si anak-anak itu mereka selalu melihat juga mamahnya kayak ini kan banyak banget nih challenge-nya, para ibu udah banyak banget yang ikutan challenge turun ke dapur bikin sesuatu yang baru gitu ya untuk anak-anaknya. Nah ini kan pasti juga para moms kan menyisihkan waktunya ya untuk bisa menyajikan sesuatu yang istimewa untuk anaknya di hari ibu ini ya. Dari kalau kita lihat-lihat dari foto-foto Instagram seru-seru banget ya, bahkan ada yang sampai kayak perang tepung gitu, comel-comelan gitu ya, sampai tepungnya sampai ke muka-muka, itu seru banget yang semua yang moms gambarkan. Itu biasanya di... sama anakku. Itu, nah betul harus ikutan challenge-nya Mbak. Itu ada loh yang sampai kayak lempar-lemparan tepung, seru banget. Nah ini anak-anak kan melihat kita mau baking rencananya. Nah itu dia untuk menghangatkan hari ibu. Lalu anak-anak nih kalau melihat momnya kayak begitu mencurahkan ya yang terbaik buat anak saya, itu kayak akan nempel nggak sih Mbak ke anaknya? Dan dari segi parenting kan kadang kan anak-anak kan kayak kids do ya gitu, mereka ngelihat mamahnya masak di dapur, itu juga yang akan nempel mereka kita harapkan bakal turunkan ke anak, kayak itu nempel ya Mbak? Benar, nempel banget. Jadi istilah kids do tuh betul banget Mbak Triana, setuju ya. Karena kan orang tua memberikan role model yang tepat untuk anak, dan anak bisa menggunakan itu. Walaupun misalkan gini, minatnya waktu kecil belum ada minatnya. Tapi ketika dia ingat, seperti tadi ya Mbak Cynthia kan cerita tuh, waktu kecil nggak boleh ke dapur sama papanya gitu. Tapi kalau ke rumah Eyang mulai belajar tuh kan sebenarnya minatnya udah ada. Nah beberapa ada anak yang waktu kecil minatnya belum ada. Jadi momsnya tuh setengah mati gitu ngajakin, ayo dong ikutan yuk gitu kan. Karena seru nih ya, masak tuh seru banget. Tapi anaknya belum mau. Nanti pas dia besar, dia tuh akan ingat gitu. Oh ternyata hubungan yang bisa ngedeketin aku dan nyaman, semuanya rasanya casual adalah ketika masak. Dan itu akan jadi pegangan hidupnya dia di kemudian hari juga. Nah menariknya nih, ada salah satu survei kalau misalkan anak dan moms yang suka masak bersama, itu kedekatan emosionalnya katanya lebih tinggi daripada yang tidak memiliki kegiatan bersama apa yang rutin gitu ya. Kayak aku contohnya waktu mama masih hidup, kami tuh sering banget masaknya lucu deh. Jadi di tradisi Swiss, kebetulan mamaku orang Swiss, di tradisi Swiss tuh ada roti kepang namanya. Jadi kita selalu bikin roti kepang itu, dan mamaku selalu bikin roti itu sendiri, nggak pernah beli. Jadi ketika bikin, aku masih kecil tuh, masih 2 tahun, 3 tahun gitu ya, dikasih wadah sendiri dan mengadon sendiri. Terus kita tuh sambil nari-nari, sambil nyanyi, apa aja lah dinyanyiin, dinariin. Jadi bukan ngadonnya tuh bukan cuma di meja makan atau di dapur aja gitu, tapi sambil keliling-keliling gitu. Jadi anak-anak tuh nggak bosen sama sekali pada aktivitas itu. Dan ketika mamaku meninggal, ya aku inget tuh, oh iya, dia tuh udah memberikan bekal loh aku, bagaimana menjadi seorang ibu yang baik, yang mau ngajarin macam-macam, yang nggak gampang frustrasi ketika menghadapi anak, dan bisa membuat suatu parenting itu sebagai perjalanan yang penuh kesenangan, bukan cuman masalah kita harus ada target gitu ya, oh, anak harus ini harus itu gitu, tapi kita bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat melalui kegiatan yang fun, yaitu salah satunya dengan memasak.
Oke, nah itu memasak. Nah kalau soal makan barengnya nih kan sekarang nih Mbak Samantha, kita itu kan sekarang makin sibuk ya. Kalau dulu kita selalu punya tradisi duduk bareng semeja ya kan. Karena kalau misalnya kita makan semeja, kita bisa menurunkan lah wisdom kita ke anak kita. Kan ada conversation, ada percakapan terjadi di atas meja. Karena sekarang dengan kesibukan, kadang kita bisa mengandalkan food delivery. Of course makanan tersaji di atas meja kan. Tapi yang banyak sekali akhirnya hal-hal yang hilang gitu, percakapan dengan anak menjadi jarang. Nah, seberapa penting sih kita mengembalikan tradisi makan bersama, atau at least sehari harus makan sekali bareng aja atau gimana? Penting banget kalau dibilang seberapa penting, penting sekali. Karena momen makan bersama itu kita bisa benar-benar ngerasa kita sebagai satu keluarga. Kalau di rumahku kebetulan memang harus makan bareng terus ya, kecuali benar-benar nggak bisa ada di rumah. Dan itu pun diusahakan pada pagi hari pas sarapannya tuh sebisa mungkin bareng. Atau ya pada malam harinya sebisa mungkin bareng. Perannya gini, ketika kita lagi makan bareng sama seluruh anggota keluarga, kita bisa cerita apapun. Kita bisa menyampaikan pendapat apapun, kita bisa berdiskusi tentang apapun, dan kita bisa update tentang berita-berita teraktual tentang anak-anak, tentang bagaimana pengalaman suami ketika kerja, urusan bisnis, dan lain sebagainya. Dan kita juga bisa menasehati, tapi dari sisi yang smooth ya, pelan-pelan, halus gitu, tanpa memberikan rasa kecaman gitu ke anak. Karena momen makan tuh spesial banget, karena ketika kita bisa benar-benar berinteraksi dalam proses makan, yang tadinya makan kita mungkin cuma mau buru-buru gitu ya, makan cepet cuma 10 menit gitu, kita bisa ada di meja makan tuh sampai 1 jam misalnya. Makannya sih cuma 20 menit, tapi interaksi di luar dari makan itu yang lebih penting kandungannya, karena kita bisa mendengarkan cerita, kita bisa sharing hal yang lain, bisa ada humor juga di situ. Jadi ikatan emosionalnya antar anggota keluarga akan lebih kuat lagi dan erat. Ya, belajar masak sejak dini nih, anaknya adalah laki-laki ya. Gimana? Tapi dia ini khawatir gini, apakah misalnya akan jadi menampilkan sisi feminisme anaknya gitu kan? Tapi sebetulnya niat dia pengen ngajarin life skill gitu. Gimana tanggapannya? Masak itu life skill loh. Masak tuh sangat life skill karena semuanya berkaitan dengan ilmu fisika dan ilmu kimia dan matematika. Ya, kita kalau baking tuh menimbang-nimbang tuh udah matematika. Ketika tepung tiba-tiba kita campur yang lain, kok dia jadi bukan tepung lagi ya gitu. Teksturnya itu juga perubahan tekstur yang berkaitan dengan kimiawi makanan ya. Kemudian ada macam-macam lagi berkaitan dengan pelajaran yang sebetulnya kita tidak menyadari. Kalau anakku sendiri di sekolahnya tuh ada beberapa subjeknya, karena udah belajar yang saling terintegrasi gitu, belajar matematikanya disuruh lewat kegiatan baking. Ketika belajar ini ya, konsep tentang pemahaman fisika dan kimia awal, itu juga dari baking juga atau dari masak yang lain gitu. Jadi penguapan dan lapas segala macam itu tuh diajarkannya dari aktivitas itu. Kenapa sih kayak blue band deh yang padat dipanaskan kok dia jadi meleleh gitu. Nah, itu kan perubahan-perubahan kimiawi dari suatu benda ya. Ini yang menjadi suatu daya tarik anak juga supaya bisa meningkatkan curiosity atau rasa penasaran anak dan semangat untuk belajar lagi, cari tahu lagi. Jadi pas masak tuh kita bisa nanya, kenapa sih ini kok blue band padat gini bisa meleleh ya ketika dipanaskan? Coba deh kamu cari tahu deh kenapa gitu. Itu bisa meningkatkan rasa penasaran anak. Jadi sebetulnya masak itu tidak identik dengan feminin atau pekerjaan maskulin. Karena yang terkenal di dunia malah laki-laki loh. Yes.
Oke. Nah, tadi juga ada tuh thank you banget Mbak Wahyuni tuh di salah satu penonton. Dia justru pengen anak laki-lakinya ikutan masak sama dia di dapur. Tapi bagaimana cara membujuknya? Coba aku mau tanya aja sama Mbak Cynthia deh. Mbak Cynthia? Nah, Mbak Cynthia itu gimana tuh? Itu kan kalau anak tadi Zidan itu secara natural emang seneng turun ke dapur gitu. Emang nempel-nempel terus ke dapur gitu. Awalnya nggak kayak gitu. Jadi awalnya kita ini kan suka nonton keluarga, nonton bareng. Nonton film bareng lah apa di TV gitu kan. Dan dia tuh ada satu tokoh chef favoritnya dia tuh Gordon Ramsay namanya. Wah, dia nontonin terus sama aku, sama Segiring, sama adik-adiknya. Terus kayak, itu cara bikinnya gitu loh ya gitu. Dia kita tinggal beli dagingnya aja, kita tinggal dia ngebahas. Dia ngebahas, dia cari tahu sendiri, dia ngulik-ngulik. Cuma nonton dia nonton, adiknya cewek-cewek malah nonton. Oke, udah jadi belum gitu doang. Cuman kalau dia bener-bener pengen tahu, oh dagingnya bagus tuh sampai tahu grade-grade daging tuh kayak gimana. Dan dia tahu maunya belinya yang marblingnya kayak gini. Sedetail itu anakku si Zidan gitu. Jadi awalnya dari situ, dari kebersamaan bareng keluarga. Nah, akhirnya efeknya apa? Dia jadi lebih bertanggung jawab kah? Misal atau dia lebih seneng, dia jadi seneng masak buat adik-adiknya atau gimana? Iya, jadi seneng masak kadang-kadang malah kalau aku kadang-kadang suka ada kegiatan di luar kan. Mama masak nggak mah? Iya nih, mama usahain banget tapi mama ada event di luar gitu. Ya udah mau aku masakin aja. Boleh banget Kak gitu. Misalnya boleh banget Kak. Kalau emang bisa ya udah pada mau apa guys gitu ngomong ke adik-adiknya. Guys. Udah mau apa guys? Mau spaghetti misalnya kayak gitu. Oke, nanti dia buatin gitu. Dan yang dia bisa gitu. Oke, sip. Jadi aduh bersyukur banget sih aku, Zidan tuh the best. Nah itu Zidan harus kita undang nih ya. Mungkin bisa ya Instagram live bersama. Anaknya malu banget tapi. Malu banget. Nah, Mbak Samantha nih, pertanyaan terakhir dalam menjalani karena ini dalam peran ganda ya, kita juga working moms dan kita juga pengen ngurus anak di rumah gitu. Kadang misalnya kalau kita ada kalanya ibu bisa merasa lelah gitu. Ada tips nggak sih supaya tangki cinta ibu tuh selalu penuh gitu buat anak-anaknya? Oke, tangki cinta ibu supaya selalu penuh. Tangki apa tangki? Thank you. Kalau tangki cinta supaya utuh gitu ya, kita bayangin tangkinya nih ya. Tangki tuh kalau diisi terus, lama-lama kan akan penuh kan. Nah, si tangki ini perlu dilubangin. 1, 2, 3, 4 gitu, supaya airnya juga selalu menyebar. Nah, lubang-lubang itulah yang perlu kita salurkan rasa cinta kita ke anak, rasa cinta kita ke pasangan, ke saudara-saudara kita juga yang lain, ke tetangga-tetangga juga termasuk gitu. Karena kalau enggak, kita nggak bisa ada sirkulasinya gitu. Jadi justru dengan kita menebar kasih sayang ke orang lain, dalam hal ini anak dan pasangan yang sangat prioritas ya, terus keluarga, tetangga, teman-teman kita, rekan kerja juga, itu yang akan mengisi tangkinya lagi. Udah diisi keluar lagi. Kayak Mbak Cynthia ya, masak, suaminya suka, anak-anaknya suka, isi lagi, di-appreciate, inovasi dapur baru, jadi terisi lagi. Gitu. Bener-bener setuju. Jadi memang semakin kita berbagi, termasuk juga berbagi kasih sayang, semakin pula kita akan kembali mendapatkan apa tadi yang diisi, kasih sayang itu dari pujian para anak-anak itu misalnya. Oke, thank you banget Mbak Samantha atas sharingnya, ibu para moms yang sudah bertanya. Sabar, kita akan segera nanti kita akan pilih beberapa pertanyaan untuk kita ajukan di sesi Q&A ya di akhir acara. Nah teman-teman tadi banyak banget udah dapat semangatnya. Kita juga punya inspirasi nih, Femina Ayah Bunda dan juga parenting. Kita juga punya berbagai macam resep yang bisa menjadi ide para moms untuk masak di rumah. Tentunya memasak menggunakan Blue Band. Yuk kita bisa lihat di screen sekarang. Nah itu akan segera hadir. Resep-resep inspiratif sarapan. Ada nasi goreng umpet Mbak Cynthia. Bubur cornflake ikan teri. Coba itu ada kalau untuk di ayah bunda, untuk toddler hingga umur 5 tahun. Ini bisa aku lihat di mana nih? Nanti akan hadir di parenting, media Instagram juga untuk parenting untuk anak umur 5 sampai umur 12. Wah, inspirasi banget nih resep. Tuh ya, banyak sekali tuh resep-resepnya. Jadi para moms nantikan ya resepnya akan segera hadir di Instagram @feminamagazine.
juga @parentingindonesia dan @ayahbunda_. Oke, thank you teman-teman. Ditunggu resepnya ya, akan segera hadir ya. Nah, kita sekarang akan langsung ngobrol nih ke yang punya campaign Rasa Cinta Ibu ya. Juga teman-teman jangan lupa tadi yang udah ngucapin selamat ulang tahun ke Blue Band akan diwakili oleh Mbak Juliana Nurbulan nih yang akan kita ajak ngobrol-ngobrol sekarang. Mbak Juliana, kabarnya kemarin saya tahu banget kemarin di ulang tahun 88 Blue Band bikin giant birthday cake yang diikuti oleh Indonesian Chef Association ya. Yang gak ketinggalan semua juga mengucapin selamat ulang tahun ke Blue Band. Mbak Juju, sebelum ditayangin videonya, nih punya videonya ya. Gimana sih keseruannya kemarin acara bikin giant birthday cake? Oke, iya jadi kemarin tuh kita ada acara ulang tahun ya, angka spesialnya Blue Band gitu, 88. Yang mana mengingatkan kita juga nih kalau Blue Band udah sebegitu lamanya menemani kita semua. Dari kita, mungkin nenek kita, sampai anak kita sekarang juga kita kasih Blue Band tadi ya di masakannya. Jadi brand ini udah lama, sebegitu lamanya hadir di Indonesia. Dan kebetulan kita juga selalu support konsumen kita dan juga para chef gitu ya. Nanti mungkin bisa di-share ya videonya gitu. Di situ semua chef bilang bahwa oh memang margarin Blue Band bisa buat masakan mereka semakin enak gitu. Di acara situ berkumpullah semua chef-chef ternama dan kita semua lalu sama-sama bikin giant gitu ya, giant birthday cake gitu. Ujungnya kita tim sama-sama, baik di offline acaranya waktu itu di Solo dan juga online kemarin di Facebook YouTube kita gitu. Seru banget deh pokoknya. Lagi ada Chef Yongki Gunawan nggak favoritku? Oh pastinya ada, dia yang mengelopori giant birthday. Chef Yongki Gunawan. Oke teman-teman, kalau mau ngeliat chef favorit saya ikutan merayakan Blue Band, yuk kita simak ada video tayangannya ya. Selamat ulang tahun Blue Band ke-88, silakan. Halo semua, saya Hendry Alexi Blum dari Bali. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-88 untuk Blue Band. Semoga terus bisa menjaga kualitas, semakin berkembang, dan terus memberikan manfaat nutrisi bagi pertumbuhan anak-anak di Indonesia. Terima kasih Blue Band, semua pakai Blue Band. Saya Chef Yongki Gunawan, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-88 Blue Band. Selamat ulang tahun kepada Blue Band. Selamat ulang tahun kepada Blue Band yang ke-88. Selamat ulang tahun yang ke-88 untuk Blue Band. Selamat ulang tahun kepada Blue Band yang ke-88. Selamat ulang tahun kepada Blue Band yang ke-88. Selamat ulang tahun kepada Blue Band yang ke-88. Ya, ulang tahun Blue Band yang ke-88 luar biasa. Semoga bisa terus menjaga kualitas, semakin berkembang dan terus memberikan manfaat nutrisi bagi pertumbuhan anak-anak Indonesia. Ya, saya sendiri sudah menggunakan Blue Band sejak kecil, sejak umur 5-7 tahun tuh sudah tahu Blue Band. Sekarang 71 loh, hitung sendiri Anda ya. Alasannya saya menggunakan Blue Band karena apa? Blue Band ini mempunyai aroma khas yang sangat khas sekali yang tidak bisa digantikan oleh margarin-margarin lainnya. Kalau bikin kue Indonesia selalu harus menggunakan Blue Band. Kalau nggak ada Blue Band itu bukan kue Indonesia ya. Dan Blue Band tidak bisa istilahnya Blue Band tidak bisa diganti-ganti. Yang penting sekarang Anda pulang ke rumah sediakan Blue Band setiap hari karena Blue Band sangat mudah didapat. Keluar rumah ada warung pasti ada Blue Band. Apalagi di TBK, e-commerce ada semua saat sekarang ya. Terima kasih Blue Band. Sukses buat Blue Band. Saya tunggu kalau bisa saya sampai tua sekali, kalau umurnya masih panjang saya masih ketemu dengan Blue Band. Sukses buat Blue Band. Nah, tepuk tangan dulu dong Blue Band para moms. Ayo pada dada-dada. Selamat ulang tahun Blue Band para moms kan pada open camp nih. Nah, boleh loh dada-dada ya.
Dadah-dadah ke Mbak Jujun mewakili Blue Band. Tuh kan ya, ternyata emang gak cuma di dapur para mom, tapi juga di dapur para chef ya. Chef juga selalu ada Blue Band. Nah, ini makanya Mbak Juju. Nih, sebelum nanti gimana sih cara bagaimana dulu tuh Blue Band tuh bermulanya seperti apa ceritanya? Dan ada satu lagi. Kenapa sih selalu menjadi margarin yang paling dicari para moms dan juga para chef tuh? Nah, ini pendapat Mbak Juju gimana nih? Oke. Itu adalah margarin pertama loh yang mengandung omega 3 dan 6 gitu. Jadi dan juga dari kandungan yang alami, minyak biji canola namanya gitu. Dan alhamdulillahnya juga kami dipercaya oleh banyak keluarga di Indonesia untuk bisa jadi margarin favorit yang bisa digunakan untuk semuanya. Bisa buat numis, bisa buat masak, dan juga bisa buat manggang gitu. Semua pakai Blue Band, sama kayak campaign-nya, semua pakai Blue Band. Oh iya, tuh semua ya hashtagnya, semua pakai Blue Band ya moms ya. Pokoknya tuh jangan lupa tuh kalau besok baking, aku juga tuh aku hafal banget tuh hashtagnya ada semua pakai Blue Band ya. Nah kalau bulan Desember ini rasa cinta ibu. Nah Mbak Juju, Blue Band itu kan memang mengandung banyak sekali kandungan baiknya ya, manfaat-manfaat baik yang terutama dibutuhkan bagi pertumbuhan anak. Apa saja sih Mbak kandungan-kandungan baik di dalam Blue Band itu? Oke. Karena banyak para moms nih yang pengen dengerin. Yes, oke, baiklah. Jadi seperti yang udah sering gitu ya, kita sebut bahwa kita itu mengandung omega 3 dan 6, kita punya 6 vitamin. Mungkin sebelumnya aku jelasin singkat sih ya kali ya, apa sih omega 3 dan 6 itu dan kenapa itu penting gitu. Jadi basically omega 3 dan 6 itu punya merupakan jenis lemak yang kita bisa sebutnya lemak baik gitu. Lemak ini tuh merupakan lemak esensial. Jadi tuh kayak tubuh ini nggak bisa produksi sendiri tuh lemaknya gitu. Jadi harus diperlukan dari luar gitu ya. Jadi itu dari makanan. Dan omega 3 dan 6 ini tuh penting buat pertumbuhan dan perkembangan otak anak gitu. Tentunya vitamin juga dibutuhkan ya untuk tubuh kita, apalagi sekarang kan kondisinya seperti ini gitu ya. Pandemi seperti ini gitu. Dan mungkin aku add sedikit information gitu ya, bahwa Blue Band itu terbuat dari plant based gitu, atau biasanya dibilangnya tuh olahan nabati yang gak hanya baik untuk tubuh tapi juga baik buat bumi gitu. Ditambah lagi Blue Band itu zero trans fat. Apa sih trans fat gitu ya? Bingung kan kadang-kadang kayak. Jadi trans fat itu tuh lemak jahat ya, yang gak baik untuk kesehatan pembuluh darah dan juga jantung gitu. Apalagi juga Blue Band itu zero kolesterol. Jadi selain zero trans fat, Blue Band juga zero kolesterol karena terbuat dari si bahan nabati ini gitu. Oke, sip. Tuh teman-teman tuh ya, tadi para moms dengerin ya. Jadi tuh pokoknya kalau kita pagi-pagi kita bisa menggunakan Blue Band untuk sarapan karena dalam setiap satu sendok makan Blue Band itu setara dengan dua butir telur kandungan baiknya dan juga sama dengan 3 gelas susu dan salmon juga tuh ya sama dengan 250 gram salmon ya Mbak Juju ya. Tuh ya satu. Omega 3-nya. Oke. Nah, Mbak Juju kenapa sih ya Blue Band dari tahun ke tahun ya selalu memberikan dukungan terutama bagi gizi anak-anak Indonesia. Kenapa tuh? Oke. Jadi dari awal ya, memang Blue Band itu memang diperuntukkan untuk bantu keluarga Indonesia lebih sehat, gitu. Dengan makanan lezat, bergizi, gitu ya. Dan anak-anak itu kan sangat memerlukan gizi yang tepat, pastinya dong buat pertumbuhannya. Makanya kenapa kita perhatiin anak-anak setiap saat, gitu. Dan salah satu yang menjadi perhatian kami adalah pertumbuhan anak di Indonesia itu masih ada isu dalam hal stunting gitu. Jadi Blue Band membantu mensupport program stunting di Indonesia gitu ya melalui program sarapan sehat kami yang sebelumnya kita juga sebelumnya udah sering bikin ya sama Femina sama Prana ya. Jadi kami selalu ingin hadir di setiap masakan terutama pada saat sarapan agar bisa mencapai visi kita gitu untuk bisa bantu menurunkan angka stunting di Indonesia gitu. Moms bisa melihat itu
beberapa mom seperti Mama Ratna dari Mama Ratna, yaitu ibu dari chef cilik Shelin, dan juga ada mom influencer Mbak Ari Irham yang hari ini mendapatkan bingkisan juga hampers Hari Ibu. Thank you banget Mbak Juju sudah sampai ke rumah mereka. Mereka sudah unboxing, dan setiap dari langkah unboxing itu dilakukan sebuah bentuk dukungan bagi gizi anak-anak Indonesia, yaitu kami melakukan donasi ke Food Bank of Indonesia. Jadi thank you banget dukungannya Blue Band dalam program donasi ini, yaitu yang terus menjalankan komitmennya dalam mendukung gizi anak-anak Indonesia. Nah, selain anak-anak Indonesia, di bulan istimewa ini, di hari istimewa ini, kenapa juga Blue Band selalu mendukung para ibu? Silakan. Pastinya dong, tentunya kami selalu mendukung ibu gitu ya, karena saya juga ibu, semua yang hadir di sini juga ibu gitu ya, karena ibu itu biasanya adalah yang paling concern kan akan asupan untuk keluarganya. Jadi kami ingin selalu dekat dengan ibu, mendukung semua ibu, dan tentunya mengapresiasi atas semua yang sudah ibu lakukan untuk keluarganya gitu sih. Oke, nah campaign, makanya nih teman-teman yang kemarin udah ikutan, thank you banget udah ikut meramaikan bulan Hari Ibu bersama Blue Band dan juga Femina, Ayah Bunda dan juga Parenting. Campaignnya itu terasa ngena banget loh Mbak, Blue Band ini yang hashtag rasa cinta ibu ya gitu. Saya juga akhirnya melihat banyak sekali postingan para moms ini. Biasanya mungkin kan mereka juga jarang memperlihatkan depan kamera ya. Setelah kita lihat banyak sekali postingannya, seru banget masakannya, dari masakan sarapan sampai masakan baking yang jelimet gitu ya. Mereka selalu ngeliatin tuh ya, mereka menyertakan Blue Band juga di dalam masakan mereka untuk anak-anaknya. Jadi itu bener-bener ngena dan mengapresiasi para ibu banget nih kampanyenya. Nah, pertanyaan terakhir aku, ada pesan nggak sih? Pesan semangat bagi para moms, kan kadang kita selalu sibuk ya. Semangat apa yang pengen Mbak Juju sampaikan nih supaya hayo terus masak sajikan yang enak dan bergizi buat keluarga? Sebelumnya mungkin aku mau thanks dulu ya ke ibu-ibu yang sudah ikutan campaign ini Rasa Cinta Ibu ya. Itu aku juga suka ngeliatin gitu ya di Instagramnya Prana, Instagramnya Blue Band yang pada nge-tag itu luar biasa semua loh. Keren-keren semua sampai aku tuh kayak happy sendiri, bangga sendiri gitu. Terima kasih banyak gitu. Dan oke, tadi pertanyaannya pesan yang ingin disampaikan ya. Jadi gini, Blue Band itu kan udah dipercaya ya sama yang tadi sebelumnya aku bilang gitu. Ibu seperti itu lamanya. Jadi kita pingin juga nih semakin memberikan apresiasi, berterima kasih, dan semakin dekat dengan para ibu yang selalu memiliki cinta yang tak terhingga untuk keluarganya dalam bentuk apapun gitu. Kita juga ingin berterima kasih bahwa rasa cinta ibu dengan Blue Band selalu hadir dari pagi sampai malam dalam bentuk masakan yang dihidangkan buat keluarga di rumah. Terima kasih gitu ya. Jadi pesannya mungkin terus semangat memberikan cinta yang tak terhingga untuk keluarga. Semua ibu yang ada di sini, yang ada di luar sana, semuanya hebat, dan terus memberikan yang terbaik, terutama dalam hal hidangan untuk keluarga dengan menggunakan Blue Band yang bernutrisi. Oke, thank you banget Mbak Juju. Sekali lagi selamat ulang tahun Blue Band, dan thank you banget sudah memberikan kami sebuah kesempatan untuk merayakan Hari Ibu ini ya, bersama Mbak Cynthia juga. Dan juga bersama para moms di sini. Kita senang banget, thank you banget juga kembali kami sampaikan para moms, thank you banget yang sudah open camp hari ini. Udah ngumpul ya kan, boleh banget, thank you banget pertanyaannya, sabar ya moms, kita akan nanti ajukan di sesi akhir. Nah, para moms kemarin yang sudah ikutan challenge, Tria akan mengumumkan nih 10 nama pemenang challenge ya, challenge Rasa Cinta Ibu. Dan juga challenge-nya ini diadakan bersama Femina, Ayah Bunda, dan Parenting ya. Ada sekitar 200-an entries yang ditutup hari ini. Tria akan bacakan pemenangnya. Yang belum beruntung jangan sedih, kita masih banyak challenge dari hari ini, juga kita akan punya challenge baru. So semua sebanyak-banyaknya moms akan dapat hadiah di tahun cantiknya Blue Band ini ya, dan juga di Hari Ibu ini. Oke, 10 pemenang challenge saya akan bacakan. Selamat kepada, nah didengarkan, nanti juga kita akan umumkan di Instagramnya Femina, Ayah Bunda, dan juga Parenting. Pemilik akun Maisyada, 2 @Novi Kusuma, sekarang 3 Nureni Permatasari, 4
Keikera Shakina, aduh saya Keikera Shakira, saya inget banget fotonya, lucu banget dia sama anaknya ya, lucu banget. Pilihan aku 5 @Lydia Rosita. Nah 5 pemenang berikutnya aku minta Mbak Cynthia nih yang bacain, monggo nih sesama Mams. Congratulations buat 5 pemenang tadi. Selanjutnya aku bacain pemenangnya ya. Yang ke-6 @Claren.belvania. Yang ke-7 @Yesca_92. Yang ke-8 @Jayanti54Dwi. Yang ke-9 Reni_Ditya. Dan yang ke-10 Li_lucu. Selamat yang sudah menang, lucu banget. Tadi ada para Mams yang saling memberikan semangat, memberikan selamat, kata selamat juga ya. Congratulations ya. Congratulations, ditunggu ya. Ditunggu kiriman panci. Satu set panci stainless steel. Stainless steel premium ya. Premium ke rumah para Mams, ditunggu ya. Congratulations. Jangan sedih, kita juga ada challenge nanti akan saya bacakan di akhir acara. Challenge apa yang teman-teman sudah hadir di acara bisa ikutan Stay tune ya. berarti ya. Stay tune ya. Oke. Nah, di sini sudah aku undang nih Mbak Cynthia 3 pemenang tadi. Oke. Jadi sudah aku calling duluan, tolong dong berbagi testinya. Dua. Oke, ada 2 Mams yang juga akan kembali hadirkan Mbak Juju dan Mbak Samantha biar bisa ngobrol bareng nih. Kita sudah ada. Oke, aku mau memanggil. Di sini ada Mbak Novi. Halo, selamat Mbak Novi Kusuma. Hai Mbak Novi, selamat. Oke. Selamat Mbak Novi. Terima kasih. Oke, satunya ini Mbak Nur Eni ya? Mbak Ida. Mbak Ida, selamat Mbak Ida, bisa di-unmute. Selamat Mbak Ida. Tuh. Nah, tuh ya, dapat hadiah dari Mbak Juju. Nah, dengerin ya, kita boleh cerita ke Mbak Juju sama Mbak Samantha. Mbak Novi kemarin bisa bikin video, coba bikin video reels juga, bikin IG feed masakannya. Kemarin bikin apa sih, boleh ceritain nggak Mbak Novi? Monggo. Halo, saya nggak kedengeran. Yes. Halo, suaranya sudah terdengar dengan baik Mbak Novi. Kemarin masak apa? Ya, bisa diulang. Kemarin itu saya bikin roti sarikaya, tapi ada juga yang bilang itu botok roti. Oh, botok roti. Iya. Lalu dia itu Mbak sampai bikin reelsnya seru banget sih, bikin videonya, ceritain dong prosesnya. Iya, sebetulnya itu kan resep turun-temurun ya dari orang tua saya, dari ibu saya, dan kebetulan memang bahannya itu tersedia di rumah saya. Saya yakin itu bahan-bahannya itu tersedia hampir selalu tersedia di rumah kita. Kayak ada roti tawar ya, terus Blue Band pasti kan ada di rumah. Jadi dengan kadang-kadang itu roti tawarnya suka bersisa kan, kalau udah berapa hari males lah dimakannya, udah kering lah segala macem. Terus pisang udah kulitnya item-item, padahal dalamnya masih bagus, udah nggak mau dimakan, ya kita olah aja daripada dibuang gitu kan Mbak. Terus itu juga anak-anak bisa dikaryakan lah istilahnya dengan menyobek-nyobek roti, motong-motong kalau sudah memungkinkan ya, motong-motong pisangnya, ngoles Blue Band di loyang, jadi bisa kerja bareng, teamwork begitu Mbak. Wah, hebat banget. Udah kayak Mbak Novi, udah kayak MC. Iya. Mbak Novi kayak MC, Mbak, selamat. Mbak Juju, cocok banget. Emang kalau Blue Band itu cocoknya kan tadi untuk dipakai ke roti-rotian. Ada ide lagi nggak sih Mbak Juju? Boleh kasih satu ide resep nih buat Mbak Novi yang udah jago banget biar dia bisa masak di rumah besok pakai Blue Band-nya. Sebenarnya itu yang sebelumnya aku bilang ya, bahwa Blue Band itu semua bisa pakai Blue Band gitu. Jadi mau tadi ngoles, mau tadi masak, numis, mau manggang, itu bisa semua pakai Blue Band gitu. Jadi kalau misalnya mau tahu ide resep yang baik gitu ya, yang bagus dari Blue Band, follow Instagramnya Blue Band gitu ya. Kita di situ aktif banget sharing semua resep-resep pakai Blue Band. Jadi jangan lupa follow ya. Yes, tuh. Juga kalau mau bisnis, boleh juga nanti jangan lupa gabung para Mom, catat Facebook grup Blue Band Kitchen Master, bener ya Mbak Juju ya? Iya, pokoknya sekarang coba
Instagramnya Blue Band. Di situ ada link untuk bisa join Blue Band Kitchen Master. Jadi di situ tuh adalah sebuah community. Jadi ibu-ibu di sini semuanya bisa nanya, bisa sharing, bisa dapat resep juga. Jadi jangan lupa di klik untuk join di Facebook kita ya, Blue Band Kitchen Master. Oke, catat para moms. Blue Band. Admin, boleh dicatat admin di kolom chat. Facebook grup Blue Band Kitchen Master. Oke, nah sebelum aku ngobrol dengan Mbak Ida, Mbak Samantha, tadi Mbak Novi tuh bilang anak-anaknya yang ikut ngerobek-ngerobek tuh roti. Itu sebetulnya kayak simple aja gitu ya gitu. Tapi itu ternyata efeknya itu anak tuh happy banget diajak gituan aja. Iya, kan untuk membahagiakan anak sebetulnya dimulai dari hal yang sederhana. Dilibatkan itu salah satu hal sederhana yang membuat anak merasa senang. Kenapa? Karena nggak dicuekin. Iya. Nah, itu ya. Jadi juga jadi dia merasa, oh ini adalah hasil karya. Iya, merasa diikutsertakan gitu ya. Dari semua proses masak. Aduh, Oke. seru banget. Thank you Mbak Novi, semangat ya, keren. Itu keren banget videonya. Aku juga langsung videonya keren. Makanannya juga keren. Sip, selamat ya. Nah, sekarang ke Mbak Ida. Mbak Ida fotonya niat banget mau ikutan challenge. Coba boleh diceritain nggak sih keribetan di balik layarnya? Keribetan. Kebetulan kan ada baby nih umurnya 9 bulan. Cuman kita curi-curi waktu aja pas babynya tidur. Aku ngajak anakku yang pertama buat bonding. Jadi masak bareng gitu, ngajak masak bareng anak gitu. Oke. Bikinnya apa sih kemarin, Mbak? Banyak banget postingannya, Mbak. Maaf, aku contekannya belum ada. Bikin apa kemarin? Kemarin kebetulan bikin terinspirasi dari Instagram Blue Band juga. Jadi bikin brokoli udang ala Blue Band karena anak aku itu suka banget sayur brokoli. Terus memang Blue Band juga ada ya setiap hari di rumah buat oles-oles atau buat numis-numis gitu. Makanya menu brokoli udang ala Blue Band ini salah satu menu favorit anak aku juga sih, karena bikinnya praktis terus bergizi juga, sehat gitu, udah komplit pokoknya. Wah, cocok. Udah bisa jadi brand ambasadornya Mbak Juju. Ya, tepuk tangan, terima kasih. Selamat. Nah, Mbak Samantha. Nah, sebelum kita ke sesi berikutnya, nah tadi menyangkut tadi Mbak Ida bilang anaknya jadi rajin makan brokoli. Berkaitan ada juga tadi yang nanya di kolom chat, gimana caranya supaya anaknya mau makan sayur? Nah, silakan, padat dan singkat, monggo. Satu, pertama, penampilannya kudu lucu kalau mau membujuk anak supaya makan sayur. Kedua, kita perlu kreatif untuk menciptakan ide-ide sayur itu bisa dicampur di mana aja ya. Misalkan sayur itu bisa dimasukin jadi nugget juga gitu. Nah, itu tuh bisa bikin anak juga nggak berasa kan ngelihat nggak utuh gitu. Ngeliatin daun-daun atau apa gitu. Terus udah gitu bisa juga cara penyajiannya. Nah, itu penting tuh cara penyajiannya. Apakah dibikin bento-bento gitu ya, apa sih kayak kalau anak-anak tuh suka kecil-kecil lucu-lucu karakter gitu. Iya, yang ada karakter macam-macamnya gitu kan. Iya. Terus ada warna-warninya. Itu tuh pasti akan bikin anak bersemangat untuk masak juga. Terus aroma itu paling penting karena kalau aromanya udah rasanya enak, pasti buat anak tuh jadi semangat. Nah, kalau satu tips lagi nih ya, ketika anak dilibatkan proses masaknya, sebetulnya anak jadi tahu behind the scene-nya masak bisa sampai ada sayur-sayur ini tuh kayak gimana sih. Nah, itu juga bisa jadi cara untuk kita ngajarin anak makan sayur. Jadi bukan cuma melulu, ini biar kamu sehat, nggak kayak gitu terus. Tapi tadi dilakukan tips-tipsnya. Oke, tuh. Thank you. Mbak Shirley Abi penonton bilang bikin bento, bikinnya sejam, habis 1 menit, hap hilang. Betul, setuju. Yes, oke. Thank you banget para moms yang sudah diculik ya di acara. Thank you sharingnya Mbak Novi, Mbak Ida, ditunggu hadiahnya dari Mbak Juju dan Blue Band. Thank you juga Mbak Samantha. Nah, teman-teman jangan sedih ya. Kita masih ada challenge lagi-lagi Blue Band yang berulang tahun di tahun yang cantik ini 88. Blue Band juga yang lagi-lagi berbagi hadiah khusus untuk yang hadir di acara ini. Kita punya challenge ya.
Wah. Oke, jadi jangan sedih ya, masih banyak hadiah yang nggak sempat ikutan challenge yang sudah ditutup hari ini. Kita ada challenge juga. Silakan teman-teman terus meramaikan Hari Ibu dengan posting di Instagramnya. Boleh foto bersama anak, foto bersama makanannya, foto makanan favorit, atau foto sendiri lagi masak-masak juga boleh. Apapun itu, yang penting jangan lupa sertakan hashtag Rasa Cinta Ibu dan hashtag @BlueBandXPDS. Bisa lihat detailsnya di setelah acara ini di Instagram feed @FeminaMagazine, @ParentingIndonesia, dan juga @ayahbunda_. Oke, para mam bisa dibaca tuh ya. Oke, cooking dan baking dengan Blue Band. Oke, siap teman-teman, terima kasih. Nah, oke, kita akan segera menuju ke acara yang sudah tunggu-tunggu nih teman-teman. Mau langsung memberikan pertanyaannya, sudah hadir bawa pertanyaan di saya. Mungkin teman-teman kita akan memilih beberapa pertanyaan terkait juga waktu. Oke. Nah, oke. Saya mau membacakan beberapa pertanyaan. Siapakah yang akan beruntung dibacakan pertanyaannya? Siap. Nah, oke. Nah, ini dia. Bagaimana dari Founda Jakarta untuk Mbak Juju, kita boleh ke 4 screen langsung bersama-sama. Oke. Nah, ada pertanyaan untuk Mbak Juju, bagaimana mengenai kandungan lemak jenuh margarin Blue Band dari Founda Jakarta. Oke, pertanyaannya ini ya, luar biasa. Oke, jadi lemak jenuh itu kan biasa disebut sebagai salah satu lemak yang nggak baik gitu ya, lemak jahat selain kolesterol gitu. Jadi kalau tadi pertanyaan seperti itu, margarin ini Blue Band lebih rendah sampai 30% dibandingin dengan produk margarin lain di pasaran. Itu ada sumbernya. Seperti itu. Oke, sip. Baik, thank you banget Mbak Juju. Kita ada beberapa pertanyaan Mbak, tapi mungkin aku izin milih 3 aja ya, karena terkait waktu ya Mbak. Nah, ini ada juga pertanyaan dari Ima. Apakah Blue Band, nah ini ada produk baru tuh yang kayak saset namanya Blue Band Rice Mix. Iya, Lo tahu? Aku ini keluarga Blue Band. Ada yang baru langsung dibeli. Ada yang rasa barbecue. Iya, barbecue sama ayam. Ayam. Iya. Hafal ini ya. Pengguna setia. Pengguna setia banget. Ada yang nanya Mbak Ima, itu rice mix tuh aman nggak sih dikonsumsi buat anak? Itu sama aja dengan Blue Band, memang ada aromanya atau piye Mbak? Monggo. Ya, Blue Band Rice Mix itu sebenarnya sama ya, sama-sama margarin gitu, cuman memang dia ada rasanya yang tadi disebut sama Mbak Cynthia ya, ada rasa ayam, ada rasa barbecue gitu. Jadi itu enak banget sebenarnya sih, dicoba deh gitu. Tapi kalau tadi pertanyaannya aman, pastinya aman dong. Semua bahan yang terkandung di dalam Blue Band tuh udah dapat persetujuan dari BPOM, jadi aman, tenang saja. Oke, aman ya. Dan lebih praktis juga kan, kadang kalau kita mencet doang. Udah, dia tahu cara bukanya pencet. Tinggal mencet doang, udah. Wanginya tuh anak-anak langsung turun dari atas. Masak apa, Ma? Aman, udah pasti aman. Anak-anakku 4-4-nya makannya semuanya olahannya dari Blue Band. Oke. Sip, Mbak Juju. Pertanyaan satu lagi boleh Mbak Juju? Nih, apa bedanya kaleng sama saset? Nah, ini banyak bertanya ini. Beda nggak sih atau memang beda kemasan? Kalau yang kaleng lebih buat bisnis atau piye Mbak? Oke, bingung ya. Emang sebenarnya kadang-kadang orang juga nih kayak kalau lagi belanja gitu ya, ini apa sih Blue Band yang satu kok yang di sase, yang satu di kaleng gitu ya. Sebenarnya tuh bedanya cuman kalau yang di sase itu kita ada omega 3 dan 6, kalau yang di kaleng tuh enggak gitu. Kalau misalnya ditanya itu sebenarnya yang yang kaleng itu namanya margarin gitu. Kalau yang di sase itu namanya margarin cream gitu. Apa sih bedanya gitu? Margarin cream tuh kandungan lemaknya tuh lebih kecil gitu, lebih sedikit daripada margarin gitu. Kayak kadang-kadang kalau misalnya kita lihat di si kaleng ini kan biasa banyak digunakan buat martabak ya. Tukang martabak tuh suka pada pakai Blue Band kaleng. Nah, itu bikin martabak semakin enak, serius deh gue. Bener. Oh, oke. Sip. Thank you banget teman-teman. Terima kasih juga tadi sudah memberikan pertanyaan kepada Mbak Juju. Satu pertanyaan lagi nih sebelum aku pergi ke Mbak Cynthia dan ke Mbak Samantha. Pertanyaan dari Ibu Nana. Blue Band dalam 1 hari boleh berapa banyak untuk anak umur 20 bulan? 20 bulan. Wah, ada yang anak aku ya. 20 bulan. Mirip sama anak aku. Oke.
Jadi kalau misalnya banyak ya, emang sebenarnya bukan cuma concern ibu tadi aja ya gitu ya, semua ibu tuh suka kayak takut-takut nih, kayak aduh Blue Band nih aman gak ya segala macam gitu. Aku juga sebenarnya agak-agak concern awalnya ya sebelum tahu. Cuman sebenarnya balik lagi ke takaran saji gitu ya. Sebenarnya yang aman untuk dikonsumsi itu adalah 1 sendok makan per 1 kali sajian gitu. Itu udah paling aman gitu. Jadi biasanya kalau kita masak nih buat anak 1 sendok makan aja kita masukin ke dalam masakan kita itu udah enak terus juga aman gitu Mbak Tri. Oke, sip. Jangan khawatir ya Mam, sudah BPOM semuanya aman. Takarannya sudah disampaikan oleh Mbak Juju. Thank you banget Mbak Juju. Pertanyaannya buat Mbak Samantha nih ya. Gongnya nanti buat Mbak Cynthia. Banyak ini, sabar. Ya, kumpulkan nafas. Kumpulkan nafas. Mbak Samantha, nih. Anak saya, loh ini pertanyaannya ini, sebentar. Tunggu, ini banyak banget nih, saya harus milih yang berkaitan masakan ya. Tunggu, nah ini. Sebentar. Nah, ini pertanyaannya, bagaimana meningkatkan bonding atau quality time untuk anak yang tidak dekat dengan orang tuanya. Cara merayap-rayapnya itu gimana nih? Misalnya kalau kita mau ngajak masak gitu. Oke. Jadi mau memulai hubungan bonding yang dekat ya. Ya, tapi mamanya seneng masak gitu. Mamanya pengennya ngajaknya ke dapur. Tapi nggak deket sama anaknya. Makanan kesukaan anak apa? Kalau anaknya suka makanan A, kita kasih deh makanan itu gitu. Terus kita bisa susun dulu gitu untuk dapetin perhatiannya anak adalah menyajikan makanan-makanan yang memang disukai dulu oleh anak. Sekalipun kita nggak bisa cara masaknya gimana, kita belajar gimana sih cara menyajikannya dia gitu. Supaya anak tuh ada rasa penasaran gitu kan. Oh iya ya, mamaku nih mulai perhatian nih sama aku gitu. Itu bisa bikin anak jadi mulai kasih kesempatan untuk orang tua, oke, masuk ke dalam dunia anak. Ketika udah masuk ke dalam dunia anak, kita ajak pelan-pelan, kamu lagi suka menu apa sih gitu yang kamu lihat di sosial media misalnya. Nanti mulai deh kita coba yuk gitu cara masaknya seperti apa. Nah nanti pas lagi masak itu mulai deh ngobrol-ngobrol pelan-pelan. Biasanya kalau anak yang jauh ya kita nggak bisa langsung tiba-tiba 1 bulan bahkan udah berharap semuanya berubah gitu. Mungkin pendekatannya butuh lebih dari 1 bulan. Yang penting kita sabar, kita usaha lagi. Nah, sabarnya bisa tuh kayaknya dipinjem dari Mbak Samantha, sabar banget ya. Oke, jadi memang begitu ya, salah satu triknya adalah didekati dulu, Mam. Mesti cari tahu dulu dia suka masak makannya apa. Bukan favoritnya ya. Lalu baru ditarik ke dapur ya, karena pasti dia penasaran tuh, apa sih bahan-bahan yang digunakan dalam masakan favoritku. Thank you Mbak Samantha. Sekarang dari Mbak Wida Klaten, Mbak Wida bertanya, anaknya jealousan, dia punya anak selisih 2 tahun, selalu menganggap, nah ini di luar masakan ya Mbak Samantha punten, yang satunya itu selalu menganggap ibunya tuh selalu sayang yang kesatunya, minta tips supaya nggak cemburuan. Silakan. Padahal tadi tipsnya udah disampaikan Mbak Cynthia loh dari awal loh. Punya waktu one-on-one sama masing-masing anak. Jangan cuman kita main bareng-bareng aja gitu ya. Tapi main dengan masing-masing anak itu perlu. Kemudian jangan sering membandingkan anak. Anak tuh nggak suka dibandingkan. Jadi kalau mau dipuji, dua-duanya dipuji. Kalau mau dikritik, dikritiknya sendiri-sendiri, jangan di depan anak yang lain. Jadi saat mau menegur anak, yuk diajak ke kamar, cuman berdua aja atau sama ayahnya diajak juga gitu ya. Jadi bertiga, tapi tanpa anak yang satunya mendengar. Itu akan rasanya lebih adil buat anak-anak. Dan dia akan merasa, oh ya orang tuaku bisa sayang nih dengan cara yang aku harapkan, yaitu respect juga. Oke.
Itu ya para moms ya. Tipsnya dari Cynthia dan kembali sudah dikonfirmasikan oleh Mbak Samantha. Thank you Mbak Samantha. Satu pertanyaan lagi nih buat Mbak Samantha dari Kartika. Nih dia ini mau mengajak anaknya hidup sehat, ya, hidup yang lebih sehat dan lebih ceria katanya. Ada tipsnya nggak sih? Kadang kan kalau kita para orang tua nih kita udah lebih melek hidup sehat ya gitu. Kalau anak nih kan masih jauh, pokoknya taunya yang penting enak aja gitu. Untungnya kalau Blue Band selain enak juga bernutrisi gitu ya. Nah ini gimana gitu mengajak anak untuk mau ikutan gaya hidup sehat? Gaya hidup sehat kalau buat anak-anak nggak bisa langsung seperti orang dewasa, tapi kita mulai misalkan hari tertentu, hari makan sehat, misalnya ditetapkan setiap hari Minggu, hari makan sehat, gitu ya. Itu dikit-dikit, kita awal-awal kita cari dulu makan sehat yang tetap enak tuh apa aja sih, itu juga bisa mulainya dari situ, baru lama-lama kita tambahin jumlahnya jadi 2 hari dalam seminggu, 3 hari dalam seminggu gitu. Dan jangan memaksa anak, karena anak yang dipaksa dia akan merasa insecure kan, jadinya semakin defensif, padahal kita mau meningkatkan kesadaran anak untuk hidup sehat. Terus hidup sehatnya kalau udah misalnya udah terlibat beri pujian, itu tetap perlu karena itu sebagai apresiasi ke anak juga ya, karena dia mau terlibat gitu. Dan ketika dilakukannya bersama-sama, bagusnya orang tuanya juga udah melakukan hidup sehat ya. Jadi sebetulnya role play-nya udah dilakukan nih sama orang tua, tinggal bagaimana membujuk anak supaya ikut terlibat juga. Siap, oke. Thank you Mbak Samantha. Ngelompat nih ke Mbak Juju. Mbak Juju ada juga yang bertanya next nih ya. Aku udah cepet-cepet ya, pertanyaan banyak banget soalnya. Seru banget. Dari Mbak Sarah Mundi, Bogor. Anaknya ini alergi susu sapi. Amankah mengonsumsi Blue Band? Oke. Monggo. Mundi sama loh, anak kita juga sama-sama alergi susu sapi. Jadi tapi gini, Blue Band ini seperti yang saya sudah sebut dari awal gitu ya. Jadi Blue Band itu plant based atau olahan nabati gitu. Jadi itu terbuatnya dari tumbuh-tumbuhan gitu. Sedangkan biasanya yang alergi susu sapi itu yang terbuat dari hewani gitu. Jadi justru biasanya kalau misalnya kita lihat resep-resep empasi segala macam tuh biasanya kan untuk lemak tambahan biasanya dikasih tambahin butter gitu ya. Nah justru Blue Band ini adalah alternatif lemak tambahan yang baik khususnya untuk anak-anak yang memiliki alergi susu sapi gitu. Jadi ini justru Blue Band tuh bener-bener literally penolong aku banget sih buat anak aku yang alergi gitu. Oke, sip. Thank you banget Mbak Juju. Semoga tadi Mbak Sarah Mundi di Bogor terjawab ya. Bisa tentunya aman menggunakan Blue Band untuk masakan atau untuk baking. Thank you Mbak Juju. Nah aku sekarang mau ke Mbak Cynthia. Ada yang bertanya moms nih, dia takut anaknya turun ke dapur, takut keiris pisau. Oke. Ada tips nggak kalau kamu pakai apa? Ada pisau anak-anak atau gimana? Pisau anak-anak sih kalau aku di dapur. Kecuali yang anakku yang tadi udah SMP ya, dia udah canggih sih. Ya, udah tahu gitu kan. Cuman yang masih kecil-kecil ini mereka biasanya pakai pisau anak-anak. Dan mungkin kalaupun lagi ada pisau anak-anak, coba cari proses yang lain. Jadi jangan bagian motong-motong. Oh iya kalau benar, misalnya takut kita tetap yang motong-motong. Cuman kalau untuk lebih amannya sediain pisau untuk anak-anak. Oke, itu ya. Sip. Udah banyak kok sekarang dijual ya banyak pisau banget yang untuk anak. Banyak banget. Tapi dia tajam, tapi dia nggak akan melukai dia nggak ya gitu. Betul. Sip. Nah, lagi nih buat Mbak Cynthia dari para moms tuh tadi banyak banget juga ngucapin selamat Hari Ibu ke Mbak Cynthia. Mbak Ruth nih ya, Mbak Ruth mau nanya. Kalau masak untuk anak-anak sama Mas Giring kan pasti ada yang pedas tuh. Masaknya ini wajan berbeda atau gimana? Enggak, aku satu wajan. Tapi kebetulan memang kita tidak suka yang terlalu pedas banget. Dan anak-anak aku tuh cukup tolerir sama tingkat kepedasan yang udah aku ini. Jadi udah tahu gitu. Udah hafal. Udah tahu sampai si Abraham yang umur 3 tahun juga udah bisa makan nasi gorengku gitu. Oh gitu ya. Jadi ya takarannya udah satu ini. Udah satu. Lalu mams yang bertanya, dia minta dong satu resep atau nama resep yang murah dan gampang. Berarti mungkin barangnya kita bisa belilah di tukang sayur yang lewat gitu, pokoknya affordable gitu. Ada nggak? Oke, buat sarapan aku pakai Blue Band andalan juga selain tadi ayam goreng mentega, itu biasanya aku bikin sarden.
Sarden pakai tomat itu ditumisnya. Kalau udah bagian blue band-nya masuk terus langsung masukin sardennya sama saus tomatnya, wanginya langsung ngebangunin satu rumah. Harus dicoba, tinggal pakai daun bawang, terus bawang merah, bawang putih. Bawang merah lebih banyak ya takarannya daripada bawang putihnya gitu. Udah potongin tergantung sesuai selera pedasnya. Kalau mau dikasih rawit boleh, kalau anak-anak nggak usah kasih rawit boleh. Nah, coba nanti sarden. Nah ya, lihat ya dari perawakannya Mbak Cynthia, cool, stay cool gitu ya. Apakah dia akan tetap stay cool setelah mendengarkan pertanyaan selanjutnya? Ada moms yang bertanya dari Anggreni dari Medan. Apa nggak stres setelah masak-masak lalu nyuci piringnya? Tuh, tuh nggak stres. Abis semangat lalu stres karena harus membersihkan dapur yang berantakan. Luar biasa, dia bilang ini luar biasa. Iya, nggak stres juga. Alhamdulillah di rumah juga banyak bala bantuan. Gitu. Jadi habis masak ya beresin bareng-bareng. Si Zidan pun karena tadi suka ngelihat video-video masak, ngelihat chef-chef yang benar-benar profesional. Jadi dia tahu setiap abis chop beresin. Jadi harus tetap clean gitu. Setiap selesai proses clean up tuh penting banget. Jadi dia mengikuti dari sekarang gitu. Oke, baiklah. Sip. Oke. Nah, Mbak Cynthia pertanyaan terakhir nih ya. Bagaimana? Nah, untuk sarapan dia bertanya. Untuk sarapan apakah memasak 4 sarapan yang berbeda atau tadi kan biasa suka nasi goreng ya memang itu tadi nasi goreng yang jadi general bisa dinikmati semua. Balik lagi, jadi untungnya juga sih keluargaku apapun yang aku masak, jadi aku cuma masak tuh satu, misal sarapan, hari ini mau sarapan apa, samain. Tapi enggak sih, kadang-kadang juga kadang-kadang bisa 2 menu lah, kadang 2 menu. Cuma maksimal 2 menu lah, cuman bisa semuanya pada bisa makan. Jadi aku benar-benar bikin masakan yang universal, bisa dimakan sama ayahnya, kakaknya, adiknya gitu. Oke. Nah, itu ya para moms ya, terima kasih untuk semua pertanyaan. Satu lagi deh, boleh ya Ibu Produser satu lagi ya pertanyaannya ya Mbak Juju dan Mbak Samantha, satu lagi buat Mbak Cynthia. Nah, mana tadi ada atas lagi? Ada pertanyaan sebelum Mbak Shirley Abi tadi, menarik. Gitu. Nah, gimana ada yang bertanya? Kalau misalnya ada satu anak, dia pengen minta masakin sesuatu, tapi misalnya kamu nggak bisa masakin untuk dia di saat itu, gimana cara kamu menyampaikannya ke dia? Wujudnya? Iya. Hari itu aku lagi ada kerjaan misalnya, terus aku nggak bisa. Aku ngomong baik-baik karena aku bisa diomongin baik-baik. Terus misalnya gini, contohnya, Aisyah itu suka banget mie Vietnam. Jadi aku nggak bisa bikin kan, tapi jadi sering aku pesan gitu. Terus suatu saat dia pengen, waktu itu pernah kok kejadiannya sama. Cuma aku nggak bisa. Tunggu ya Kak, besok nggak usah beli sama yang bikin. Jadi challenge aja gitu. Aku browsing tuh. Jadi dia lebih ngerasa, mamaku bisa bikin makanan favorit yang aku suka di restoran ini misalnya gitu. Jadi kayak udah bisa, mamaku sendiri aja udah bisa tanpa harus beli gitu loh. Jadi udah dibujuk, terus aku mencoba untuk besok mama yang buatin. Ini yang kamu suka banget kan di restoran ini gitu. Jadi benar-benar diajak ngomong, komunikasi yang baik, pasti anak insya Allah mengerti kok. Nah tuh ya, ngobrol-ngobrol soal Aisyah tadi, Aisyah juga mau ngasih nih sesuatu buat Mama Cynthia. Nah tadi kan kalau hari ibu ini beberapa mom juga sudah unboxing hadiah dari Blue Band dan juga sudah mendapatkan nih surat cinta dari Blue Band ya, yang memang para Blue Band ini ingin mengapresiasi para moms dengan memberikan kejutan-kejutan istimewa di rumahnya hari ini. Nah ini ada ngomong mereka dapat surat cinta, Mbak Cynthia juga dapat. Aku dapat surat cinta dari anak-anakku. Dari Aisyah, juga dari Zidan juga. Nah, nih ya, silakan dibacakan. Nah ya, ini fresh from the oven ini tulisan tangan anaknya ya. Nah, silakan dibacakan biar para moms bisa pada dengerin. Nah ini, menyampaikan sesuatu di hari ibu. Nah. Aku kayak gini cengeng, maaf ya moms ya. Ini dari Zidan, Happy Mother's Day Mama. Aduh tuh kan aku nangis nih udah mulai. Makasih udah sabar ngertiin Zidan terus. Semoga harapan Mama terkabul. Dan semoga Zidan bisa lebih baik untuk Mama. I love you. Kamu udah lakuin yang terbaik. Aku sangat bangga sama kamu Zidan. I love you so much. Selanjutnya, aduh maaf ya, gini gak sih semua ibu-ibu kalau ditulisin surat cinta? Iya,
Berikutnya, thank you for being kind and beautiful. Mama is the best for us. We love Mommy. We wish you the best. Once again, happy Mother's Day, Mommy. Love Aisyah and Jasmina. Thank you. Thank you anakku. Nah, nih Mam, nah aku juga sampai nangis nih ya. Tolong MC-nya jangan disorot ya. MC-nya juga cengeng. Nah, thank you banget anak-anaknya Mbak Cynthia yang langsung memang special request tadi kita udah janjian nih udah mau ngirim surat buat mamahnya melalui dikirim ke Feminannya. Oh, thank you so much. Thank you. Nah, ada satu lagi kejutan nih Mal di penghujung acara ya. Untuk Mbak Cynthia juga nih, kejutan dari Blue Band juga nih ya. Apa? Ada satu nih, ada penggemarnya nih kayaknya fans beratnya. Siapa? Fans beratnya Mbak Cynthia. Nah, itu. Katanya mau menyampaikan langsung Hari Ibu tuh. Suaranya bisa hadir? Aisyah Jasmina sayang. Hai baby. Halo, dengar suara Mami nggak? Nggak bisa dengar Mama. Aku kangen Mama. I miss you tuh. Lagi pada ngapain? Kita lagi lagi main tadi lagi main, habis itu kita harus join di meetingnya. Oh, thank you so much, surprise-nya, makasih juga. Jadi memang ini belum sempat ketemu anaknya, lagi sibuk banget dari kemarin. Maaf ya sayang, Mama sibuk. Nanti Mama pulang ya, habis ini meluk-meluk kalian ya. Kita peluk-pelukan di kamar ya. Ya, Mami. Yang Aisyah yang mana? Yang Aisyah? Aisyah yang pakai baju hijau, Aisyah. Yang kecil? Yang Jasmina. Jasmina Hai. sukanya Jasmina sama Aisyah sukanya makan apa? Dimasakin Mami apa sayang? Aku suka ayam mentega. Jasmina nasi goreng. Oke, besok mau dibikinin? Mau. Siap bos. Nanti aku bikinin besok ya. I miss you so much. Tuh ya, nanti segala langsung yang merayakan Hari Ibu bersama dengan anak-anak, kan udah sekian hari sibuk. Ketemu sama anak-anaknya di Zoom. Thank you banget. Thank you. Anak-anak semuanya. Thank you banget, ini udah diaturin loh sama Mbak Miftah ya, manajer Thank you, ya. Miftah. Thank you banget para mom. Jadi memang istimewa banget Hari Ibu ya. Memang ternyata ucapan terima kasih dari anak aja udah langsung mengharu biru ya. Udah yang udah masak terus Bapak. Masak terus ya. Thank you banget Blue Band, Mbak Juju yang sudah. Happy birthday, belum sempat ngucapin. Thank you. Oke, Mbak Juju thank you banget. Mbak Samantha bisa kita hadirkan kembali di screen. Oke, terima kasih banget Mbak Juju juga sudah mengumpulkan kita bersama semua merayakan Hari Ibu. Mbak Juju ada pesan-pesan manis nggak nih? Mungkin ada surat cinta, bahasa cinta ya. Ungkapan sayang dari Mbak Juju untuk para moms yang sudah open camp di sore ini, silakan. Ya, seperti yang sebelumnya udah aku share juga sih yang tadi gitu ya. Terima kasih banget semuanya sudah hadir, sudah menemani sudah hadir di dalam sini selama 1,5 jam. Terima kasih banget. Selamat Hari Ibu semuanya, ibu-ibu hebat semuanya yang ada di sini. Semoga selalu menginspirasi kita dan selalu memberikan cinta yang tak terhingga ke keluarganya tentunya dengan masakan dengan Blue Band yang lezat dan bernutrisi. Selamat ulang tahun Blue Band. Teman-teman kita mau dong juga langsung bersama Mbak Samantha, bersama Mbak Cynthia dan bersama Mbak Juju, teman-teman open camp semua kita foto bareng bersama. Untuk ini untuk yang nggak afdol ya kalau kita para perempuan nggak foto dulu dong. Boleh langsung teman-teman say hi ke kamera. Oke, kita operator, kita siap foto bersama. Saya hitung ya, ada beberapa banyak banget. Halo Mbak Anita, Mbak Sarah, Suyerni, Mbak Wida, Nuning, Mbak Nur Hasanah. Mbak Pua. Boleh disebutin satu-satu nggak beberapa nggak ada? Boleh, Mbak Pua, Mbak Bintang, Mbak Nur, Mbak Yanti, semuanya. Terima kasih banyak menyempatkan waktunya. Oke, kita foto bersama 5, 4, 3, 2, 1, senyum. Oke, nextnya banyak banget ya. Nah, boleh sebut ada 4 nama mamah di sini, disapa langsung Mbak Cynthia. Hai Mbak Feni, Mbak Lina, Mbak Hidayati, Mbak Marlina, Mbak Salma Java. Halo. Oke, kita foto
bersama, boleh dihitung mundur Mbak 5 sampai 1 jadi MC. Siap foto 5, 4, 3, 2, 1, smile. Oke, foto lagi. Satu lagi. 5, 4, 3, 2, 1, smile. Yeay, terima kasih. Ada satu lagi. Oh, ada lagi. Oh, lagi terus. siap. Kita foto-foto terus. Senang nih ibu-ibu. Masih banyak kalau foto-foto. warganya Mbak Juju banyak ya. Sip, buka lagi kameranya. Hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Smile. Thank you semuanya. Selamat Hari Ibu. Jangan lupa follow ada FB group Blue Band Kitchen Master. Buat bisnis tadi ya. Buat bisnis. Karena siapa-siapa buat bisnis aku gitu. bisa juga follow, nanti aku follow juga. Iya. Kalau Instagram Blue Band udah di follow dari dulu. Banyak inspirasi resep di sana. Sip. Terima kasih banget kepada semua para moms. Maaf banget kalau ada pertanyaannya belum sempat ditanyakan. Semoga beberapa memang sudah tadi terjawab di acara ya. Nah, tuh ya, thank you Mbak Juju, Mbak Samantha, and all the moms. Jangan lupa ikutan challenge nih, dapat hadiah lagi dari Blue Band untuk 5 pemenang. Masih ada challenge ya buat 5 pemenang? Ada challenge hari ini, jadi hadiahnya untuk 5 moms senilai 1 juta rupiah. Hadiahnya apa? Per mam. Wow, per mam. 1 juta rupiah. Nanti dalam bentuk kado Hari Ibu ya. Kita nantikan apa sih surprise akan hadir di Instagram Femina Parenting dan juga Ayah Bunda. Apa itu hadiahnya? Pokoknya habis acara nanti jangan lupa langsung stay tune di Instagram feed kita untuk baca ulang mekanisme challenge hari ini dan apa sih hadiahnya gitu. Terima kasih semuanya. Terima kasih sudah perayaan Hari Ibu kita hari ini Mbak Cynthia. Selamat Hari Ibu Mbak Tia. Yes, thank you banget sudah hadir. Terima kasih sudah diundang. Thank you Blue Band. Thank you. Berakhir sudah Ibu. Nah, saya Trianur Agustina, jurnalis Boga Femina. Thank you banget semuanya sudah mendengarkan sharing dari Mbak Samantha juga perjalanan 88 tahun Blue Band bersama Mbak Juju dan juga tips anti ribet. Moms 4 anak. Moms 4 anak. Mbak Cynthia. Congratulations all. Oke. Terus kita semangat memenuhi kebutuhan nutrisi anak dengan selalu masak atau baking dengan Blue Band tentunya margarin kesayangan kita semua nomor 1 terus menerus. Oke. Semoga kita terus selalu meneruskan kebaikan yang sudah diturunkan oleh mama kita. Bikin segala-segala pakai Blue Band ke anak kita kini. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Stay safe and healthy. Bye-bye. Ibu tahu pentingnya kebiasaan baik, seperti sarapan dengan Blue Band yang lezat dan penuh kebaikan tiap hari, dengan omega 3 dan 6, serta energi yang dibutuhkannya. Buat hari penuh prestasi. Sarapan dengan Blue Band. Tumbuhkan kemenangan mereka tiap hari.